Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Puhaba Syedara. Kembali lagi dalam Berita Aceh bersama saya, Resti Amelia. Serangkaian berita aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pada pagi hari ini. Sedikitnya 6 rumah warga di Kecamatan Lungbata, Banda Aceh Selasa siang musnah terbakar. Kasus demam berdarah denggi atau DBD di Kabupaten Aceh Barat Daya meningkat. Seorang di antaranya meninggal dunia. Berebut burung kom sebagai sebuah tradisi menjaga kekompakan sesama warga sambil menikmati makan bersama. Sedikitnya 6 unit rumah warga di Gampung Lungbata, Kota Banda Aceh musnah terbakar Senin siang. Kebakaran diduga berasal dari api rokok yang ditinggal salah satu penghuni rumah karena menuju ke kamar lain. Namun kepastiannya masih diselidiki polisi. Selain menghanguskan rumah, 2 penghuninya dilarikan ke Rumah Sakit Pertamedika Banda Aceh akibat menderita luka bakar. Korban diduga tersulut api saat menyelamatkan diri ketika kebakaran mulai merambat ke rumah mereka. Sebuah video amatir warga memperlihatkan saat api menghanguskan 6 rumah di Gampung Lungbata, Kota Banda Aceh. Bangunan rumah yang umumnya terbuat dari kayu mengakibatkan api dengan cepat membesar dan menjalar ke beberapa bangunan permukiman padat penduduk. Kobaran api yang membesar menyulitkan pemadaman, meski 6 unit mobil pemadam kebakaran sudah dikerahkan. Petugas gabungan bersama warga terus menjinakkan api. Api baru bisa dipadamkan setelah lebih dari 1 jam. Namun 6 rumah sudah rata dengan tanah. Meski tak sampai menimbulkan korban jiwa, kebakaran rumah menyebabkan kepanikan warga di sekitar lokasi kejadian. Mereka berupaya menyelamatkan barang-barang berharga karena khawatir api terus menjalar. Hampir jam 1 kayak itu. Jam 1. Memang lagi azan ya? Lagi dari api rokok. Maksudnya yang merokok naruh rokok Rokok gitu. situ. Terus Rumah kan rumah bapak. Bapak tuh entah lagi tidur. orang tua udah tua. Ya. Udah tua. Enggak tua kali. Jadi api rokok. Jadilah nyambar ke kasur ya. Katanya tapi nggak tahu juga. Polisi masih menyelidiki musibah kebakaran ini untuk mengungkap penyebabnya. Informasi dari masyarakat, mereka masih terlelap dalam tidur di dalam rumah. Jadi saat terjaga apinya sudah terbakar. Untuk penyebab tuh harusnya apinya ini masih dalam penyelidikan kita. Jadi nanti kita infokan lebih lanjut. Akibat kebakaran ini 22 jiwa kehilangan tempat tinggal. Para korban kebakaran terpaksa mengungsi dan ditampung sementara di Menasah dan kerabat terdekat. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kota Banda Aceh. Demam berdarah denggi atau DBD di Kabupaten Aceh Barat Daya terus merebak. Sedikitnya 113 warga terjangkit DBD. Seorang di antaranya meninggal dunia saat dalam perawatan di rumah sakit. Sejak Januari hingga September 2023, tim medis Rumah Sakit Umum Daerah Teku Pekan Blang Pidi merawat 113 pasien, 72 diantaranya warga Aceh Barat Daya. Saat ini sejumlah pasien DBD masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Teku Pekan. 1 pasien merupakan warga Ikulung yang meninggal dunia saat berada di Rumah Sakit Dr. Zainul Abidin Banda Aceh. Pasien DBD umumnya anak-anak dan lanjut usia. Mereka rentan terserang dibandingkan usia produktif. Kasus DBD meningkat pada September bersamaan dengan datangnya musim pancaroba. Untuk saat ini kalau kita hitung dari Januari 2023 sampai pertengahan September sudah hampir kurang lebih 100 lebih ya kasus yang pasien-pasien yang dirawat di sini dengan DBD.
Jadi kalau kita lihat dari angka bulan September saja, itu untuk pertengahan sudah ada 10 pasien yang dirawat inap. Itu semuanya warga Abia atau memang ada warga dari kabupaten lain? Ada sebagian dari warga luar Abia, seperti dari Kabupaten Medan Raya. Perilaku hidup bersih merupakan kunci pencegahan DBD. Petugas mengimbau warga agar memberantas sarang nyamuk dan tidak enggan untuk berobat jika kondisi tubuh tidak stabil. Mimi Saputra melaporkan dari Kabupaten Aceh Barat Daya. Pertama terkait dengan sosialisasi PKPU. Pelaksanaan pemilu yang semakin dekat mendorong Komisi Independen Pemilihan atau KIP Kota Langsa menggelar sosialisasi dana kampanye. Kegiatan yang berlangsung di Aula KIP setempat ini diikuti perwakilan partai politik peserta pemilu di Kota Langsa. Sosialisasi dana kampanye bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas peserta pemilu. Sosialisasi ini mencakup penjelasan tentang peraturan terkait penggunaan, pelaporan, dan audit dana kampanye. Pembukaan rekening bank, sumbangan kampanye dari pihak ketiga, serta penggunaan dana termasuk yang dibahas pada sosialisasi kali ini. Pada Brid ini harus mengetahui menyangkut dengan pelaporan, ya, jenis laporan ya, yang harus diketahui oleh partai politik peserta pemilu. Nah, tentunya dalam proses pelaporan dana kampanye nantinya partai politik punya kewajiban untuk membuka rekening dana kampanye terlebih dahulu, ya, atau disebutkan dengan RKDK, rekening khusus dana kampanye. Sosialisasi dana kampanye guna memastikan peserta pemilu, yakni partai politik dan calon anggota legislatif, memahami tata cara mengelola dana kampanye secara benar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan. Pelaporan dana kampanye merupakan bagian dari pengawasan terhadap partai politik peserta pemilu 2024 yang dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten dan kota, provinsi, hingga pemerintah pusat. Pengurus partai politik menilai sosialisasi dana kampanye dapat memudahkan mereka dalam membuat laporan dana sehingga tidak menimbulkan masalah. Jadi kami tahu nanti bagaimana di lapangannya, perjalanan ke lapangan nanti masalah kampanye ini, masalah dana-dana ini kan lebih enak, ada penjelasan dari sini, kami enak menjalankannya. Jangan berbenturan dengan hukum lah. KPU RI mewajibkan peserta pemilu 2024 melaporkan sumbangan dana kampanye. Ketentuan tersebut tertuang dalam PKPU nomor 18 tahun 2023 tentang dana kampanye. Maimunzir melaporkan dari Kota Langsa. Secara Muhammad Sayuni, saya nggak masuk ke dalam materi. Ratusan atlet karate bersaing pada kejuaraan terbuka Pangdam Iskandar Muda 2023. Mereka berasal dari sejumlah daerah di Aceh dan berebut tempat terbaik untuk kompetisi yang berlangsung di Balai Meseraya, Banda Aceh. Kejuaraan terbuka ini digelar untuk mengasah kemampuan atlet karate dari berbagai daerah. Juara turnamen akan direkrut dan dibina menjadi atlet karate berprestasi, sehingga mampu bersaing di tingkat nasional. Beberapa kategori dipertandingkan, diantaranya kategori Festival Putra-Putri, Pra-Pemula dan Pemula, kelas khusus tentara dan polisi, serta kategori turnamen terbuka untuk umum putra dan putri. Saya berharap Piala Pangdam Iskandar Muda Karate Cup tahun ini akan menjadi wahana untuk melahirkan bibit-bibit atlet karateka berbakat yang mampu mengharumkan nama baik wilayah, khususnya Aceh. Penyerahan medali dan sertifikat untuk para atlet berprestasi dirangkai dengan penyematan sabuk hitam bagi atlet karate tertentu. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kota Banda Aceh.